Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Utami, NIM 2112230882. Di sini saya dari kelas 3 RSC Manajemen. Dari kelompok 3, saya akan presentasi kesusulan mengenai bab 7 karena sebelumnya saya sakit, jadi saya presentasi susulan. Sumber dana dari luar negeri terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu konsep dan definisi bantuan luar negeri, yang kedua lembaga-lembaga bantuan internasional, yang ketiga dampak pembangunan luar negeri terhadap pembangunan, yang keempat manfaat investasi asing, dan yang kelima kebijakan negara sedang berkembang terhadap investasi asing, yang keenam pinjaman komersial, yang ketujuh sumber pinjaman luar negeri bagi pembangunan di Indonesia, dan yang kedelapan teori-teori perilaku tentang pembangunan. Oke, jadi untuk yang pertama itu konsep dan definisi bantuan luar negeri. Adapun bantuan luar negeri ini merupakan bantuan yang bersumber dari pemerintah, baik pemerintah maupun swasta dari negara lain yang mempunyai syarat konsesional, lunak atau longgar, ya, diberikan sebagai hibah atau pinjaman dengan tingkat suku bunga yang rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih lama, baik itu berupa pinjaman komersial maupun pinjaman keras. Yang pertama, bantuan pemerintah asing itu terbagi menjadi 2 bagian. Satu, bantuan bilateral, dan yang kedua itu bantuan multilateral. Dan bantuan swasta juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu investasi asing langsung, yang kedua investasi portofolio. Adapun lembaga-lembaga bantuan internasional, satu, The ASEAN Development Bank atau ADB. ADB ini bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia. ADB juga lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dan menyokong investasi dan memberikan kerjasama teknis kepada negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. ADB juga lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah dari berbagai negara. ADB juga organisasi regional karena kegiatannya difokuskan di kawasan Asia dan sebagian besar anggotanya juga berada di kawasan Asia. ADB juga struktur permodalan, pemilihan pimpinan, serta 8 dari 12 dewan direksinya bersumber dari negara di kawasan Asia. Dan ADB juga memiliki anggota yang berasal dari anggota non-Asia untuk membantu permodalannya. Dan ADB juga institusi dengan cakupan wawasan seluruh dunia. ADB juga berdiri atas dasar nasionalisme dan solidaritas serta kerjasama di antara negara di kawasan Asia dengan tujuan itu berusaha memberikan dan memperoleh dukungan politik atau bantuan ekonomi. Oke, selanjutnya itu fungsi dan tujuan The ASEAN Development Bank atau ADB. Yang pertama, menyokong investasi pemerintah maupun swasta. Yang kedua, memanfaatkan berbagai sumber dana yang tersedia. Yang ketiga, memenuhi permintaan negara anggota untuk membantu dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan. Yang keempat, memberikan bantuan teknis. Yang kelima, bekerja sama dengan PBB dan badan organisasi di bawahnya. Dan yang keenam, melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, Bank Dunia, The World Bank atau IBRD, dan IMF, International Monetary Fund. IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional pertama bertujuan membantu pembangunan di negara anggota dengan memberikan fasilitas investasi dana untuk tujuan yang produktif.
Adapun IMF (International Monetary Fund) merupakan lembaga keuangan internasional yang prinsip dan tujuannya sama seperti IBRD atau Bank Dunia, yaitu untuk menyediakan instrumen moneter dan keuangan yang dapat meyakinkan negara-negara bekerja sama menuju ke arah kemakmuran dunia melalui dukungan terhadap stabilitas nasional dan memimpin perdamaian di seluruh negara. Oke, adapun fungsi dan tujuan Bank Dunia, The World Bank atau IBRD dan IMF (International Monetary Fund). Fungsi utama Bank Dunia yaitu memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di NSB atau negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Fungsi dan tujuan utama IMF atau International Monetary Fund yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama moneter internasional, yang kedua meningkatkan stabilitas kurs, dan yang ketiga menurunkan retriksi kurs dan memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Yang keempat, memberikan pinjaman proyek pembangunan yang produktif untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara anggotanya. Itulah 4 tujuan dari IMF. Adapun selanjutnya itu keanggotaan Bank Dunia. Yang pertama itu prasyarat menjadi anggota Bank Dunia. Adapun prasyaratnya, 1, harus lebih dahulu menjadi anggota IMF. Jadi harus sebelum menjadi anggota Bank Dunia, kita itu harus menjadi anggota IMF dulu. Dan yang kedua, setuju memberikan kontribusi berupa modal kepada Bank Dunia. Adapun yang kedua itu grup Bank Dunia. Yang pertama itu ada IFC atau International Finance Corporation, yaitu merupakan cabang Bank Dunia pada sektor swasta, sehingga kegiatannya ditunjukkan untuk pengembangan sektor swasta di negara sedang berkembang dan menjalin hubungan investasi gabungan bersama perusahaan swasta di bidang industri dan perdagangan di negara sedang berkembang tentunya. Yang kedua itu IDA, International Development Association, yaitu institusi keuangan internasional yang memberikan pinjaman jangka panjang dan tanpa bunga bagi negara anggota yang miskin untuk tujuan pembangunan. Jadi ini tanpa bunga bagi anggota miskin, tapi ini tujuannya untuk pembangunan. Selanjutnya, sumber pinjaman luar negeri bagi pembangunan di Indonesia. Yang pertama, The Intergovernment Group on Indonesia atau IGGI. Dan yang kedua, Consultative Group on Indonesia atau CGI. CGI ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pinjaman bilateral. Pinjaman bilateral adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui lembaga atau badan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan prasyarat tertentu. Adapun pinjaman bilateral ini terbagi menjadi 2, yaitu hibah dan pinjaman lunak. Yang kedua, pinjaman multilateral. Pinjaman multilateral ini adalah setiap penerimaan negara
baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga keuangan internasional maupun regional, dan biasanya Indonesia merupakan anggota dari lembaga keuangan tersebut. Kilas tentang utang luar negeri Indonesia. Yang pertama itu utang luar negeri Indonesia pertengahan tahun 1970, utang Indonesia mengalami lonjakan sebesar 25,47% disebabkan oleh kenaikan ekspor migas dan kenaikan pinjaman oleh Pertamina. Dan untuk yang kedua, pada tahun 1986 dan 1987, utang luar negeri pemerintah meningkat sebesar 21,88%. Hal ini didorong oleh faktor eksternal yang berupa penguatan mata uang yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat dan jatuhnya harga minyak di pasar dunia. Yang ketiga, pada tahun 1994, utang Indonesia kembali meningkat sebesar 11,73% karena pemerintah menarik utang luar negeri yang lebih besar dari ADB, Bank Dunia maupun yang IMF. Pada tahun 1995, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia dapat ditekan hingga 1,66%, dan pada tahun 1996 dan 1997 utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan sebesar 7,19% dan 2,90%. Dan pada tahun 1998 dan 1999 utang luar negeri pemerintah mengalami peningkatan sebesar 24,97% dan 12,49% disebabkan oleh krisis nilai tukar yang menghantam Indonesia sejak pertengahan 1997. Yang kedua itu peran hutang luar negeri pemerintah Indonesia. Yang pertama, merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan utang luar negeri dalam membiayai belanja negara. Yang kedua, berperan sebagai pembiayaan defisit anggaran yang tercipta dari selisih anggota penerimaan domestik dan belanja pemerintah yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan yang bersifat produktif, yang selanjutnya menjadi instrumen pembiayaan defisit anggaran karena menjadi alternatif pemerintah untuk membiayai defisit anggaran di samping kebijakan percetakan uang dan penjualan aset negara. Oke, demikianlah video presentasi bab 7 dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.